Kalau listrik mati 8 jam, kira-kira kita rugi berapa? Nah, ini kalau hitungan ekonominya benar nih, pemadaman sejak 10 Juni bisa bikin kita rugi itu sampai 30 triliun, puluhan triliun. Sekarang coba kita hitung deh. Misalnya pemadaman beban itu setara 2000 megawatt. Ini kan kejadian 8 jam per hari. Dan ini kejadian selama berapa hari? 10 hari nih. Maka listrik yang nggak kesalurin itu ada 2000 MW dikali 8 jam kali 10 hari. Ini setara 160 juta kWh. Nah, dalam ekonomi ada istilah yang namanya value of lost load. Bahasa sederhananya kayak gini. Berapa sih nilai ekonomi yang hilang ketika listrik nggak ada? Karena kan listrik itu bukan cuma buat nyalain lampu, tapi buat nyalain ekonomi. Nah, kalau kita pakai nilai misalnya nih 100.000 per kWh, maka 160 juta kWh tadi dikali 100.000 kan. Sehingga jadi berapa? 16 triliun. Dan ini baru kerugian langsung. Sekarang bayangin deh efek dominonya. Pabrik berhenti produksi kan. Restoran kehilangan pelanggan. Kemarin aku di restoran tuh jadi bubar gara-gara mati lampu. Puris mati, internet putus. Terus kemudian kantor kehilangan jam kerja. Kita pakai genset nyalain diesel. Dan yang paling penting, ini yang biasa nggak kehitung, rusaknya persepsi. Aja persepsi ke pemerintah dan persepsi ke PLN. Kamu kan pasti ngerasa udah pengen hujat-hujat PLN kan. Nah, investor kan pasti mikir, ini listriknya aman nggak sih? Karena selama ini kan biarpet. Nah, kalau seluruh efek berantai ini kita tambahkan sebesar kerugian langsungnya, maka totalnya bisa tembus berapa? Tembus 32 triliun. Terus sebagian orang bilang, ya udah jangan naikin DMO deh, jangan naikin tarif listrik. Pokoknya listrik harus murah. Oke, kita bandingin ya. Kalau DMO itu naik dari let's say $70 ke range 80 sampai $100, itu berarti tarif listrik bisa naik kurang lebih 5%. Nah, tambahan dia yang kita tanggung, seluruh konsumen Indonesia itu sekitar berapa? Sekitar 1,9 triliun per bulan atau 22 triliun setahun. Jadi pertanyaannya, lebih murah yang mana? Bayar tambahan 1,9 triliun per bulan atau kehilangan 32 triliun cuma 10 hari nih karena listrik biarpet. Berarti enak jadi pengusaha batubara. Nah, di sini harus pemerintah itu bertanggung jawab. Pemerintah itu harus bijaksana. Pemerintah pernah mewacanakan windfall tax batubara. Logikanya itu sederhana. Kalau harga batubara dunia lagi tinggi, pengusaha itu kan dapat keuntungan ekstra tuh dari ekspor. Dan sebagian keuntungan ekstra itu ditarik negara. Lalu pajak ekspor itu dipakai untuk apa? Untuk ngejaga tarif listrik, bangun infrastruktur, dan jagain kita dari biarpet dan juga harga tinggi. Masalahnya, wacana itu akhirnya ditunda tuh sama Bahlil. Padahal menurut aku sih ini lebih masuk akal dibanding larangan ekspor. Karena kalau ekspor dilarang kan devisa hilang ya. Kalau windfall tax kan keuntungannya tetap ada. Tapi rakyat juga ikut menikmati.